desa Lakamola ini Bapak Sefnat Daniel Bola, biasa dipanggil Bapak Dan. Orang Rot itu ambil yang depan Dan. Dan kita ada kontes Lakamola. Bisa. Bang Leleng kasih dilihat. Malam ini pengucapan syukurnya Chloe. Tadi pagi habis pemandian, begitu ya? Ke bawah. Hari ini pengucapan syukurnya Chloe. Tadi pagi permandian, ya sudah dimateraikan. Baby. Di luar aja ya. Kena sinar ya. Ini nih. Ya. Nih. Ketawa. Oh, dia buka kamera nih. Iya. Kalau ikut di Kupang, oh sudah punya YouTube sendiri nih. Bagus pas loh, bajunya kembar dengan oma. Oh ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum cucu. Oh ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum cucu. Oh ami lagi. Oh ami belalang kupu-kupu. Telah dimeteraikan oleh Bapak Pendeta menjadi ahli waris kerajaan surga, dan keluarga mewujud nyatakan rasa sukacita ini dengan mengundang kita semua hadir di sini untuk bersyukur kepada Tuhan atas peristiwa sukacita ini. Karena itu kita akan memulai ibadah pengucapan syukur malam ini, dan ibadah pengucapan syukur malam ini akan dipimpin oleh Nona Vikaris, Nona Mirda Fehalam Haikas BSTH. Kepada Nona, saya silakan. Baik Bapak Mama, saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan, keluarga besar Lenggu dan semua rukun keluarga yang terkait di dalamnya, serta keluarga besar Manafe dan semua rukun keluarga yang terkait di dalamnya, singkatnya kita semua yang bersyukur saat ini. Shalom. Immanuel. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah pengucapan syukur baptis bagi anak-anak kekasih kita saat ini. Kekasih-kekasih Tuhan, sungguh besar Allah kita membentuk hidup ini dari rahim ibu. Ia mengenal setiap hati lebih dari yang kita ketahui. Ia menyiapkan setiap anak untuk menyatakan segala rancangannya. Marilah dengan sepenuh hati kita nantikan keajaiban Tuhan yang pasti akan terjadi dalam hidup ini. Sebab itu dengan sukacita mari kita nyatakan syukur kita untuk namanya. Sejemput umat Tuhan bangkit berdiri dan kita bersama-sama melakukan
Kidung Jemaat nomor 291, bait yang pertama. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Tuhan mencintai anak-anak yang menyayangi akan Dia. Karena itu marilah kita memuji-muji namanya dengan sukacita. Ibadah pengucapan syukur baptisan kudus bagi ketiga orang anak kekasih kami saat ini dalam keluarga besar Ibu dan Manafe saat ini, jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan dulu. Yang membimbing kita dalam ibadah pengucapan syukur baptisan kudus bagi tiga orang anak kekasih kita dari Efesus pasal 1 ayat 9, bunyinya demikian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sekali lagi, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Mari kita sama-sama menyambut nas pembimbing ini dengan melakukan kidung jemaat nomor 388, bait yang pertama. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman terlukanya dalam teguh kasih-Nya, aku bahagia. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai landasan dari pengucapan syukur pada saat ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa, dan saya minta kesediaan Mama Penantua, Mama Mori untuk mendoakan kita. Semua yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam sukacita kami dalam keluarga Lenggu di tempat ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai pelita dan terang di dalam kehidupan kami. Karena itu, sebelum kami membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menyertai kami semua, baik hamba-Mu, Nona Vikaris, maupun kami semua yang ada malam ini, sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi tempat yang indah dalam batin kami. Terima kasih Tuhan, inilah harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita semua malam hari ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Baik Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Lenggu dan juga keluarga besar Manafe yang berbahagia saat ini. Shalom. Immanuel. Shalom.
pada malam hari ini kita semua ada dalam suatu rasa syukur karena atas perkenanan Tuhan, maka ketiga anak, cucu, saudara kekasih kita dapat menerima baptisan kudus saat ini. Bapak mama, saudara-saudara, anak-anak yang masih kecil ini, mereka telah dibawa oleh keluarga, oleh Bapak dan Mama Ani untuk dimeteraikan, diberikan tanda sebagai milik Kristus, dan tentunya ini adalah peristiwa iman yang patut kita syukuri. Walaupun anak-anak kita tidak mengerti, dongson mengerti apa-apa ketika dong bawa, dong rasa ini dong kapal kena air, dong kaget, dongson mengerti. Tetapi dalam liturgi kita, dalam ajaran kita mengatakan bahwa meskipun anak-anak kita tidak mengerti, kita sebagai orang tua janganlah lalai untuk membawa mereka kepada Tuhan. Karena anak-anak kita adalah milik Tuhan, milik Kristus, yang Kristus titipkan bagi kita sebagai orang tua. Anak-anak adalah milik dan titipan Tuhan. Mereka sangat berharga. Mereka adalah titipan Tuhan. Kenapa titipan Tuhan? Karena Allah berkehendak memberi kepada setiap orang yang Dia kehendaki. Ada orang yang bergumul bertahun-tahun untuk memiliki anak, tetapi tidak memiliki anak. Tetapi kita semua yang memiliki anak, itu adalah anugerah Tuhan bagi kita, kepercayaan Tuhan bagi kita untuk kita jaga titipan Tuhan. Oleh karena itu kita jangan lalai untuk membawa mereka di hadapan Tuhan. Mereka diberi cap, diberi tanda sebagai milik dari Tuhan sendiri. Karena kau berpikir anak-anak dong jangan baptis dong, dong kalau mengerti. Bapak mama saudara, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengerti kasih Allah yang begitu besar, begitu luas dalam hidup ini. Kita semua akan pernah mengerti. Seumur hidup kita, kita tidak akan pernah mengerti. Firman Tuhan berkata bahwa biarlah anak-anak kecil itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka. Sebab anak-anak yang kecil seperti itulah mereka yang punya kerajaan surga. Jadi ketika kita membawa mereka ke hadapan Tuhan, adalah respon kita bahwa ini Tuhan pemilik, kami serahkan, kami mau mengajarkan mereka untuk takut akan Tuhan. Bapak mama, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan saat ini berkenaan dengan ucapan syukur baptisan kudus bagi anak-anak kekasih kita saat ini, kita membaca satu firman Tuhan yang begitu indah, yaitu ada amanat agung dari Tuhan Yesus. Jadi amanat agung pasti kita semua banyak anggota sini yang hafal. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan seterusnya. Ini amanat agung dari Tuhan Yesus. Biasanya kita ikut upacara, kita biasa ada amanat pembina upacara. Tentunya amanat itu penting. Orang yang sampaikan amanat itu berharap bahwa yang dengar itu dengar baik-baik dan lakukan. Bukan dia omong-omong sah, tetapi dia berharap orang yang mendengar itu melakukan apa yang ia amanatkan. Nah, firman Tuhan ini berbicara tentang amanat agung. Kenapa agung? Karena ini amanat Tuhan Yesus, amanat yang paling besar, amanat yang diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum ia terangkat ke surga, yaitu perintah untuk menjadikan semua bangsa murid dan juga membaptis anak-anak. Ada wibawa di dalam perkataan Tuhan Yesus yang mengikat. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia memberitakan amanat kepada murid-muridnya, dan amanat ini adalah amanat agung. Yang pertama, isi amanat itu yang pertama yaitu pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tugas menjadikan semua bangsa murid Kristus adalah tugas mereka yang telah menjadi murid Kristus. Terlebih dahulu memiliki tanggung jawab untuk memuridkan anak-anak
yang belum mengenal Kristus. Hal yang kedua, baptisan adalah tanda dan meterai bahwa kita menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan Allah. Ketika dicap, ketika diberi tanda di Tesla, berarti kita adalah keluarga besar kerajaan Allah, ahli-ahli waris kerajaan Allah. Baptisan adalah kesaksian dan pengakuan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai milik Kristus. Orang-orang yang dibaptis diberi cap, diberi tanda bahwa ini milik Kristus, milik kepunyaan Kristus. Kenapa ditesta? Karena di testa ini ada pikiran, ada otak. Otak ini yang mengendalikan seluruh tindakan kita. Jadi baptisan bukanlah di tangan, di kaki, di dada, tetapi di testa. Di testa kita ada tanda milik Kristus. Supaya apa? Di dalam otak kita, di kepala kita, Kristus yang memerintah kehidupan kita. Itu baptisan itu taruh di testa. Itu menunjukkan bahwa hidup orang-orang yang dibaptiskan ini dikendalikan oleh Kristus. Pak Mama, saudara-saudara, ada orang yang bilang begini, Kakak Fik, beta nih kalau kiri ini kiri habis, beta kalau kanan juga kanan habis. Atau ada yang bilang, beta nih kalau baik tak lalu baik, maka kalau jahat juga lebih jahat dari Lucifer. Itu pasti pernah ada, beta pernah dengar orang ngomong begitu. Orang-orang yang dibaptis itu dia dikendalikan oleh Kristus, bukan dikendalikan oleh dirinya sendiri. Jadi mau kiri-kiri, tapi intinya ikut Kristus, bukan kemauan pribadi. Orang-orang yang dibaptis hidupnya dikendalikan oleh Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudara, hal yang ketiga yaitu ketika kita membaptiskan anak-anak kita, mereka menjadi milik Kristus, menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah. Maka tugas setiap orang yang membawa anak-anaknya masih kecil, masih polos, adalah tugas untuk mendidik. Mendidik, kata didik ini berkaitan erat dengan mengajar, membimbing. Itu tugas dari orang tua. Orang tua tidak hanya cukup untuk memberi makan, membesarkan, tetapi tugas orang tua juga untuk mendidik. Tugas sebagai guru juga di rumah. Jangan sampai guru dong yang setengah mati ajar anak. Tetapi tugas kita sebagai orang tua, kita terpanggil juga, dipercayakan untuk memuridkan, mendidik mereka. Tongkat estafet itu, untuk mendidik itu, dilanjutkan oleh orang tua. Orang tua tidak sebatas memberi makan, tetapi mengajar mereka untuk semakin besar, semakin berkarakter seperti Kristus. Berkarakter seperti Kristus. Kadang anak-anak dong bingung. Anak-anak bingung dong bilang, ini beta ini, mama model begini, bapak model begini, adik kok beta kok hidup begini. Kadang anak-anak protes. Jadi tugas orang tua adalah mendidik anak-anak supaya anak-anak berkarakter seperti Kristus. Anak-anak adalah cerminan dari orang tua. Ketika anak-anak berada dalam masyarakat, tindakan mereka, orang akan lihat, oh ternyata di rumah dia dididik dengan baik. Tetapi kalau dia tidak dididik dengan baik, dia ada dalam masyarakat, dalam lingkungan, dia menjadi anak yang tidak terdidik, padahal dia sudah dibaptis. Jadi tugas orang tua sangat besar, yaitu mendidik mereka takut akan Tuhan, berkarakter yang baik, sehingga melalui hidup mereka banyak orang mengenal Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudara, tugas itu sederhana namun berat. Tetapi satu yang pasti, bahwa ketika kita mengajar mereka untuk takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, didik ulang-ulang untuk takut akan Tuhan, maka Tuhan yang memberikan tanda itu akan terus menyertai sampai akhir zaman. Anak-anak yang masih kecil, kita ajar mereka karena mereka masih polos. Mulai dari kecil kita bentuk mereka memang. Bentuk mereka bagaimana rapi, bagaimana sopan santun, bagaimana menghormati orang,
Bagaimana berdoa, bagaimana menyanyi itu dari kecil. Tapi kalau sudah besar, otomotif itu sudah setengah mati. Oleh sebab itu, tugas orang tua didiklah mereka untuk takut akan Tuhan, beri contoh dan juga teladan yang baik, sehingga besar mereka tidak hanya semakin besar, tetapi karakter mereka, hidup mereka takut akan Tuhan, menghasilkan buah-buah dan yang baik demi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus yang telah memberikan tanda dan meterai itu memberkati ketiga anak kekasih kita, Chloe dan juga saudara-saudaranya, adik-adik yang telah dibaptis. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mama, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita dan kita lakukan kirim jemaat nomor 450 bait pertama dan seterusnya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus tergebar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Baik Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menaikkan syukur bersama dengan keluarga besar Linggu dan juga Manafe saat ini. Kita satu hati dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kekal, Allah pencipta dan pemilik hidup ini. Kami bersyukur oleh kuasa darah-Mu yang kudus di dalam Yesus Kristus. Kami umat-Mu dilayakkan untuk menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami bersyukur di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh ada bersama-sama, dapat diperkenankan untuk bersekutu malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk peristiwa iman yang boleh terjadi bagi anak-anak kekasih kami, anak Skolastika, anak Eliaser Manafe, serta anak Stefanus Manafe yang hari ini telah dimeteraikan, diberikan tanda sebagai milik Kristus. Kami bersyukur untuk peristiwa iman ini. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, sebagai bapak dan mama, sebagai bapak dan mama adik, saudara bersaudara, kami semua diundang untuk bertua, untuk mendidik anak-anak kami yang telah dibaptiskan ini, untuk semakin serupa dengan Engkau, Kristus Tuhan, memiliki karakter yang baik di dalam Tuhan, sehingga hidup mereka semakin besar, menghasilkan buah-buah yang baik. Mereka takut akan Tuhan, dan hidup mereka berdampak bagi lingkungan dan juga gereja ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan menolong orang tua yang ada, Bapak dan Mama Sarani yang mendampingi sebagai saksi. Tuhan memberkati anak-anak Bapak dalam kerajaan sorga. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Gerson Leng bersama Mama yang bersuka cita malam hari ini karena cucu-cucu mereka dibaptiskan. Bersyukur bersama dengan Kakak Yanto bersama dengan istri yang hari ini dapat dimeteraikan anak mereka, dibawa ke gereja untuk dimeteraikan menjadi milik Kristus, dan juga keluarga Manafe yang bersyukur karena dua anak kekasih mereka juga dibaptis. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai mereka sepanjang umur hidup mereka. Berkati pangkuan kedua orang tua mereka, berkati tumbuh kembang mereka secara jasmani dan rohani diberkati oleh Tuhan.
Biarlah mereka semakin bertumbuh besar, dikasihi oleh Tuhan dan juga dikasihi oleh kami semua. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan makasih, masa depan mereka kami percaya ada di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka dididik, dipersiapkan dari sekarang untuk menanti masa depan mereka yang cerah di dalam Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami semua yang ikut bersyukur bersama, Bapa dan Mama Sarani yang mengorbankan waktu dan juga tenaga untuk datang menjadi saksi bagi anak-anak kekasih, biarlah juga diberkati oleh Tuhan. Tugas mereka tidak hanya sampai di sini saja, tetapi tugas mereka kemudian kelak juga mereka terus menjadi pendamping untuk mendampingi anak-anak, mendidik mereka juga dalam takut akan Tuhan. Kami semua yang bersyukur malam hari ini, kami semua yang diundang untuk bersuka cita bersama-sama, Tuhan memberkati kami semua. Persembahan syukur yang telah anak-anak-Mu berikan, persembahkan untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Biarlah diberkati oleh Tuhan dan juga menyenangkan hati manis-Mu ya Bapa. Berkati kami semua yang bersyukur bersama-sama. Biarlah kami terus hidup memaknai baptisan kami untuk semakin takut dan hormat kepada-Mu ya Tuhan. Ini doa dan rasa syukur kami bersama dengan keluarga besar Lenggu Manafe saat ini. Dengar dan sambut kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami datang dan berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah pengucapan syukur ini dengan bersama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 402 bait yang pertama. Dan saya jemput umat Tuhan bangkit berdiri. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat dan seterusnya. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Ku memimpinku di malam pun rendah. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, mari kita memohon berkat Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kasih setia, penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan juga kehadiran Tuhan dalam ibadah pengucapan syukur baptisan kudus bagi anak kekasih kami Kru Lenggu, anak kekasih kami Eliaser Manafe, Stefanus Manafe, Bapak dan Mama Ani, Opa dan Oma saat ini. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati keluarga di tempat ini dan juga kami semua. Kami memohon biarlah anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Allah yang kudus tetap tinggal menyertai kami semua, mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Saya kembalikan kepada Mama Majelis. Baik, terima kasih kepada Nona Sekretaris yang telah memimpin ibadah syukur malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam setiap tugas dan pelayanannya. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam sukacita malam hari ini, keluarga besar Lenggu, Opa Son, Oma Yuni, Papa Yanto dan Mama Fani, juga Bapak Ani dan Mama Ani dari Kupang, juga Bapak Miki bersama istri dan juga para saksi telah menyediakan bagi kita makan malam bersama. Kita tahu bahwa berkat yang telah kita terima hari ini itu semua oleh karena anugerah daripada Tuhan. Karena itu, sebelum kita menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh keluarga, mari kita bawa di dalam tangan Tuhan. Kita mohon Tuhan Yesus dalam memberkati, sehingga ketika kita makan dan minum, kita dapat memperoleh kekuatan. Karena itu, doa makan malam kami percayakan kepada Pengatua Rayon 2, Bapak Renat Lenggu, untuk
untuk memimpin kita di dalam doa makan ini. Waktu saya silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, roti hidup bagi kami. Amin. Terima kasih Bapak Nat. Kekasih-kekasih Tuhan, jamuan makan malam telah disiapkan oleh keluarga, yaitu di dalam rumah. Karena itu Papa Mama atau Tool yang akan membantu kita malam ini, saya persilakan. Dan atas nama keluarga besar Linggu, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Mama semua yang telah hadir dalam ibadah syukur malam ini. Dalam jamuan makan malam ini, sebagai manusia kami punya kekurangan dan keterbatasan dalam mempersiapkan segala sesuatu, yaitu dalam meja makan. Karena itu sebelum mengambil bagian di dalamnya, sekali lagi kami mohon maaf jika dalam menikmati hidangan ini ada kekurangannya. Sekali lagi mohon dimaafkan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan shalom. Emmanuel. Sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng agar ada video yang terbaru teman-teman tidak terlewatkan, serta jangan lupa untuk like dan komen. Selanjutnya, nonton sampai selesai ya teman-teman. Guys, ini malam ada sayur apa ini? Kuah asam. Kuah asam. Gulai. Oh, gulai. Daging ayam. Ini apa? Daun ubi, jangan daun pepaya. Ikan. Daging babi. Ikan bakar. Sambalnya. Sama mie goreng. Guys, ini nasinya nasi putih, bukan nasi kacang. Oh, sudah kita pakai ini HP. Sabar. Ini mama Pikar. Kita masuk di sana kok sila kena lampu. Oh betul begini yang sampai sila. Apa? Oh ini kerupuknya ketinggalan guys.
Guys, Kak Heni sudah siap besar. Daging babi. Daging babi kecap ini guys, besar. Ini lagi ya. Jadi tadi saya makan lada. Jadi kalau istri saya makan lada. Kurang dari pagi belum makan guys. Nona ini apa nona stelo Dari pagi belum makan guys. Aduh kasihan guys. Jadi harus makan banyak. Karena baru pulang trip bersama Baru pulang trip dengan Oma Mami Betty Mama Betty Channel. Ditunggu trip selanjutnya. Berikutnya. Dapat sendoknya ya, hanya piring kosong. Tidak dapat sendok. Itu negeri dari awan. Dia selain putih, satu